Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha tariqa lit-talibin wa sahhala al-manhaja sa'adah lil muttaqin wa basyara basairal musaddiqin bisairil ahkami wal hukmi fid din wa manahahum asraral imani wa anwaral ihsani wal yakin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap kru Ansor Jekulo atau semua anggota-anggota yang berada di dalam jajarannya dalam kepengurusan NU cabang Ansor Jekulo, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang mungkin menyaksikan acara ngaji dalam kesempatan malam hari kali ini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari kali ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat serta salam kita semua termasuk golongan umatnya yang ahlul ittiba terhadap sunnah-sunnahnya, amin amin ya rabbal alamin, serta besok di yaumil kiamah mendapat syafaatul uzma, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan malam hari kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa ikut ngaji bersama ya, di tempat ini dan di waktu ini. Insya Allah saya akan membahas atau sedikit menyinggung tentang permasalahan Lailatul Qadar. Mungkin permasalahan Lailatul Qadar ini sesuatu yang bisa dibilang rahasia karena Allah sendiri dalam surat Al-Qadar ya, itu menyebutkan dalam keadaan yang umum atau tidak disebutkan secara pasti kapannya, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita semua menggapai Lailatul Qadar itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar memang benar-benar suatu malam yang mana di situ ada sebuah keagungan. Karena apa? Karena Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, jadi di sini sedikit saya mau mengupas atau sedikit berbagi tentang pemahaman kami tentang surat Al-Qadr ini. Jadi dalam surat ini Allah menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwasanya aku telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu dikatakan lebih baik ya daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang mana tidak ada Lailatul Qadar, atau setara dengan hitungan jika dihitung itu setara dengan 83 tahun 4 bulan, lebih 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ malaikat-malaikat ya, dan roh di sini kita mengikuti pendapat yang mengatakan roh di sini diartikan sebagai malaikat Jibril. Turun di dunia, di bumi ini dengan atas izin Allah ya. Untuk apa? Untuk memberikan salam kepada semua makhluk yang ada di bumi, kaum mukminin dan muslimat ya tentunya. Hatta matla'il fajr, sehingga batas waktunya sampai akhir batas fajar habis. Itu terkait tentang sedikit pemaknaan global surat Al-Qadr ya. Terus di sini di antara tanda-tanda Lailatul Qadar ya, banyak sekali di antara para ulama-ulama salaf ini yang tidak tercatat
oleh hadis atau oleh asar, tapi ini dialami oleh para ulama salaf, yaitu diantaranya banyak kejadian-kejadian yang bisa dibilang khawarikul adah, ya, keluar dari adat secara umum. Di antaranya ada kalanya air yang asin itu menjadi tawar, air laut menjadi tawar, ada kalanya pepohonan yang ada di dunia ini, ya ada di bumi ini, cabang-cabangnya itu sampai turun ke bumi. Terus lagi di antara tanda-tandanya adalah suara-suara anjing pada malam Lailatul Qadar itu menjadi hening atau tidak bersuara. Suara-suara khimar, suara anjing, intinya suara-suara yang buruk di situ tidak ada bergeming sama sekali pada malam Lailatul Qadar, dan masih banyak lagi. Di antara yang paling masyhur yang disebutkan di hadis itu pada pagi harinya suasana matahari terasa apa? Tidak panas. Ya, tentunya masih banyak lagi tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam kitab-kitab atau di dalam asarul ulama, ya. Di sini saya sedikit akan menyinggung tentang tema yang diberikan kepada saya, yaitu kapan Lailatul Qadar itu sendiri. Tentunya tadi seperti mukadimah saya bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana Allah memang tidak menyebutkannya secara pasti kapannya, ya. Kapannya tidak disebutkan secara pasti, tapi Nabi memerintahkan kita untuk menggapai Lailatul Qadar atau mencari Lailatul Qadar itu sendiri. Di sini diterangkan di dalam kitab As-Sawi, ya. Di dalam As-Sawi, waqtalafa al-madzahib fiha faqala Malik innaha ta'iratun fil alam kullihi wal ghalib kaunuha fi Ramadan wal ghalib kaunuha fil ashril awakhir minhu. Jadi pertama saya sebutkan di antara beberapa pendapat ulama, ya, yaitu pendapat ulama yang disampaikan atau dikemukakan oleh Imam Malik. Imam Malik menyampaikan bahwa Lailatul Qadar sendiri itu terjadi di secara keseluruhan pada tahun-tahun yang ada, di secara keseluruhan yang ada pada tahun-tahun yang ada, tapi secara umum itu jatuhnya pada Ramadan. Jadi beliau sendiri mengatakan secara umum memang di bulan Ramadan. Dan yang lebih umum lagi, biasanya beliau juga mengikuti pendapat di 10 akhir, itu pendapat Imam Malik. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Waqala Abu Hanifah wa Syafi'i ya fi Ramadan la tantaqilu minhu. Jadi yang kedua yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, beliau mengatakan Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Tentunya semua ini adalah berdasarkan pada riwayat-riwayat hadis. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijtihad beliau ahli madhab, ulama-ulama madhab tersebut. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar itu tidak berpindah-pindah kecuali hanya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan wal ghalib kaunuha fil ashril awakhir. Jadi ada satu hal rumusan yang mungkin bisa dibilang mengkerucut, ya, sama-sama berpendapat wal ghalib kaunuha fil ashril awakhir. Jadi kita lebih legowonya kita mengikuti pendapat ini karena ini bisa dijamekkan. Kedua belah pendapat tadi yang saya sampaikan, kedua pendapat tadi itu sama-sama bertemu di Ashrul Awakhir. Washtahru an Ubay bin Ka'ab wa bin Abbas wa katsirun annaha lailatus sabi wal ishrina. Bahkan masyhur di kalangan para sahabat, diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab termasuk Ibnu Abbas, bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Wahya al-lailah allati kanat sofihatuha waqatu badrin allati azallahu biha at-tin. Ya, jadi di mana malam 27 Ramadan ini pada pagi harinya itu perang Badar terjadi yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi malam Lailatul Qadar, di pagi harinya terjadi peperangan Badar. Ini menurut keterangan yang ada di kitab Sawi. Azallahu bihatin, di mana di situ jadi sebuah momen yang jadi sejarah, ya, diabadikan oleh sejarah. Allah mengagungkan agama Islam ini dengan kemenangan kaum muslimin di perang Badar.
Allah juga menurunkan para malaikatnya, dan malaikat-malaikat tersebut hitungannya lebih banyak dibandingkan hitungan batu-batu kecil yang ada di bumi ini. Ya, jadi itu salah satu pendapat ya, di antara pendapat-pendapat ulama madhab, yaitu Imam Malik tadi mengatakan bisa terjadi secara umum pada tahun-tahun. Ya, kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan, tapi kedua pendapat tadi bisa disinkronkan secara umum, bisa bertemu, yaitu fi asyril awakhir, yaitu pada 10 akhir Ramadan. Imam Syafi'i berpendapat lebih banyaknya terjadi pada malam-malam yang ganjil, diantaranya malam 21, malam 23, ya, malam 25 dan seterusnya. Ada lagi pendapat yang menyatakan, ya, ini berdasarkan hitungan yang dikemukakan oleh Imam Abi Hasan Asyadzili, yaitu prediksinya ketika malam puasa itu jatuh atau diawali pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Ketika malam puasa diawali dengan hari Isnin, Lailatul Qadar diprediksi jatuh pada tanggal 21 atau malam 21. Ketika malam Ramadan dimulai hari Selasa, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27. Dan ketika Ramadan dimulai pada hari Rabu, maka akan jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Dan ketika malam bulan Ramadan dimulai pada hari Khamis, ya, pada hari Khamis, maka Lailatul Qadar diprediksi Imam Abi Hasan Asyadzili pada tanggal 25. Ketika awal Ramadan hari Jumat, maka akan tiba Lailatul Qadar pada tanggal 27. Ketika malam Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar diprediksi jatuh pada 23 Ramadan. Itu adalah prediksi dari Imam Abi Hasan Asyadzili. Waqad wasafa ba'dul auliya rahimahullahu taala kama jaro bal qala Syekh Abu Hasan Asyadzili rahimahullah, wallahi ma fatani Lailatul Qadrin biadal i'tibar. Bahkan beliau Imam Abi Hasan Asyadzili beliau mengungkapkan atau beliau berkata, wallahi ma fatani Lailatul Qadrin biadal i'tibar. Demi Allah, saya tidak pernah atau ketinggalan Lailatul Qadar dengan hitungan tadi yang telah saya sebutkan. Dan Imam Nawawi mengomentari pendapat atau hitungan dari Imam Abi Hasan Asyadzili tadi dengan ungkapan wabihi yajma'u bainal hadis as-sahihah al-muta'aridah fahiya al-mukhtar. Ya, dengan pendapatnya Imam Abi Hasan Asyadzili yang dikemukakan tadi itu bisa menjamakkan, ya, antara hadis-hadis sahih yang muta'aridah, yang bertentangan. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi qaul al-mukhtar, yang mungkin lebih baik untuk dipilih. Ya, di situ terkait masalah prediksi, sekali lagi mengingat pada dawuhnya Syekhuna wa murabbiruhina, ya, Kiai Haji Sya'roni, ya, Kiai Sya'roni Ahmadi Al-Maghfurillah, yang kemarin baru ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sowan, ya, kehadirat beliau. Mbah Sya'roni berpendapat kita memprediksi Lailatul Qadar itu tidak apa-apa. Karena apa? Kapasitasnya kita itu memprediksi, seperti halnya kita memprediksi adanya hujan dengan adanya mendung dan seterusnya. Itu prediksi. Yang tidak boleh itu memastikan kapan itu Lailatul Qadar, karena Allah sendiri itu merahasiakannya. Tapi seakan-akan paradok Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menggapai Lailatul Qadar itu sendiri. Maka di situ kita tetap berpegang teguh pada pendapat-pendapat ulama yang mana menyatakan Lailatul Qadar itu wajib digapai, berarti Lailatul Qadar itu masih ada. Ini sekaligus mengkonter pendapat banyak orang, ya, yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak turun lagi, seperti yang banyak itu di-share di YouTube atau di pengajian-pengajian oleh tetangga sebelah, yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, mempertimbangkan karena Quran sudah tidak turun lagi di masa kita ini. Padahal disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran sendiri diturunkan pada Lailatul Qadar, sedangkan Al-Quran sudah tidak turun, berarti Lailatul Qadar tidak turun. Dan hal tersebut kita yakini salah dalam masalah ijtihad, seperti itu.
Mungkin untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari kali ini, saya akan sedikit memaparkan beberapa pendapat atau ungkapan dari Imam Fakhrur Razi, ahlul tafsir, dalam hal ini mengupas tentang atau terkait tentang rahasia Lailatul Qadar. Kenapa Allah sampai merahasiakannya, apa hikmah di balik itu? Bismillahirrahmanirrahim, saya baca sekedar tabarukan dari pendapat beliau. Akhfaha subhanahu kama akhfa sairul asya'i fa innahu akhfa ridhu fit ta'ati hatta yarghabu fil kul wa akhfa ghadabahu fil ma'asi liyahtarizu anil kul. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kesekian banyak sesuatu, ya, seperti halnya Allah merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan, baik itu urusan sholat, puasa atau lain. Kita tidak tahu taat mana yang menjadikan Allah itu ridho kepada kita, sehingga Allah nanti berkenan menerima atau ridho terhadap amal ibadah kita. Dan Allah merahasiakan godobnya atau murkanya dalam kesekian kemaksiatan, supaya apa? Kita bisa menjaga dari semua hal kemaksiatan. Wa akhfa waliyahu fima bainan nas hatta yu'addimu al-kullah. Dan Allah juga merahasiakan walinya supaya apa? Kita bisa menghormati semua manusia yang ada ini secara keseluruhan. Wa akhfal ijabah fi du'a liyubalighu fi kulli da'awat. Dan Allah juga merahasiakan ijabah atau apa, terpenuhinya doa, supaya apa? Kita lebih menekuni ke semua doa, baik di semua waktu atau semua doa-doa yang kita tahu dari Nabi atau maksur atau yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Wa akhfal ismal a'dzam liyu'addimu kullal asma. Dan Allah juga merahasiakan asma mu'adzam atau asma Allah yang biasa digunakan oleh para nabi, para ulama-ulama, ya. Dalam hal ini ketika kita menggunakan asma mu'adzam tadi, doa kita pasti terijabahi. Tapi Allah merahasiakan satu asma tersebut supaya apa? Kita berdoa atau menyebut asma Allah tadi secara keseluruhan. Wa akhfa as-salat al-wusta liyuhafidhu atau liyuhafadhu alal kul. Allah juga merahasiakan salat wusta yang mana pahalanya sangat besar sekali, supaya kita apa? Meratani, ya, atau supaya kita bisa melaksanakan semua sholat yang ada. Wa akhfa qabulat taubah liwadiba al-mukallafu ala jami'i aqsamit taubah. Allah juga merahasiakan taubat mana yang diterima, supaya orang mukallaf itu selalu atau senantiasa melaksanakan semua bentuk-bentuk pentaubatan. Wa akhfa waqtal maut liyakhafa al-mukallaf, dan merahasiakan waktu kematian supaya orang-orang mukallaf ini benar-benar takut dan mempersiapkan atas kematian tadi. Faqad akhfa hadhil lailah li'adimu jami'al layali Ramadan. Begitu halnya di sini kaitannya Allah merahasiakan Lailatul Qadar supaya apa? Supaya kita bisa mengagungkan semua malam Ramadan tanpa terkecuali. Karena ta'ala yaqulu. Yang kedua, ini pendapat atau komentar atau apa? Sebuah pemikiran yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, atau Fakhrur Razi, ahli mufassir. Kanahu ta'ala yaqul law uyinat lailatul qadri wa ana alimun bitajasurikum alal maksiyati farubama da'at ka asyahwatu fi tilkal lailah ilal maksiyati fawaqat fid dambi. Seakan-akan Allah itu berkata, ketika Lailatul Qadar itu dinyatakan, dipastikan tanggalnya, malamnya, wa ana alimun bitajasurikum, sedangkan aku tahu atas apa? Potensi kamu untuk melaksanakan maksiat, karena maksiat itu kita semua tahu, ya, semua manusia itu potensinya atau cenderungnya itu adalah syahwatnya itu menuntut untuk maksiat. Ketika nanti syahwat menarik kita untuk melaksanakan maksiat, padahal di situ ada Lailatul Qadar yang sudah dipastikan, ya, maka fakanat maksiatuka ma'ilmika asyaddu min maksiatika ma'adami ilmika. Maka maksiatmu pada Lailatul Qadar tadi yang telah dinyatakan atau ditentukan oleh Allah itu lebih besar dosanya, hitungan dosanya atau timbangan dosanya menurut Allah, ya, dibandingkan ketika kita tidak mengetahui kapan itu Lailatul Qadar sendiri. Fa lihadza sabab akhfaituha alaika. Maka dengan alasan sebab ini maka aku Allah merahasiakan atasmu. Jadi ini sebuah bentuk rahmat dari Allah, ya. Jadi kita memaknai Lailatul Qadar itu dirahasiakan, pikirannya jangan yang aneh-aneh. Justru ini kita pahami sebagai rahmat Allah, di mana ketika Allah merahasiakan Lailatul Qadar, justru ketika kita itu melaksanakan atau melakukan maksiat di malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar,
menurut Imam Fakhrul Razi ini dosanya beda dibandingkan ketika kita tahu. Wa ruya anhu alaihi salam dakhala al masjidah fara'ana iman faqala ya Ali nabbihu li yatawaddaa fa'ikidhu alayya thumma qala Aliyun ya Rasulullah innaka sabbakun ilal khairati falima lam tanabbahu qala li anna raddahu alayka laysa bi kufrin fa fa'altu dzalika lita khaf fa'altu dzalika litakhafa jinayatahu law aba. Jadi diriwayatkan ada sebuah hadis kama qol wa ruya annahu alaihi salam dakhala masjid. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk ke masjid melihat seorang yang sedang tidur. Nabi Muhammad ketika itu bersama dengan Sayyidina Ali, sahabat sekaligus menantu beliau sendiri. Beliau memerintahkan Sayyidina Ali untuk membangunkan orang yang tidur tadi untuk melaksanakan wudhu. Jadi yang diperintahkan Sayyidina Ali, tapi Nabi tidak melaksanakan sendiri. Fa'ikidhu alayya, bangunkan untukku. Sumaqala Ali. Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, Anda itu kan orang yang selalu berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Kenapa Anda tidak membangunkannya sendiri? Jadi ini bukan dimaknai sebagai eskal, ya, eskal atau wani karo guru mboten. Tapi justru ini adalah sebagai bentuk pertanyaan. Terus Nabi menjawab, li anna raddahu alaika laisa bikufrin. Ya, alasannya Nabi ini bentuk rahmat. Seperti hal tadi yang telah saya sebutkan di paragraf sebelumnya atau keterangan sebelumnya. Karena apa? Nabi menjawab karena ketika dia itu kamu bangunkan dan menolak atas pembangunan yang kamu lakukan tadi itu tidak dihukumi kufur atau kafir. Beda halnya dengan ketika saya yang membangunkan, aku yang membangunkan, maka nanti saya khawatir dia jatuh ke dalam lembah kekafiran. Ya. Jadi ini adalah sebuah rahmat yang dilaksanakan oleh Nabi. Makanya masyhur dalam keterangan itu Nabi tidak pernah melakukan atau melaksanakan adzan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar dan tidak terpanggil untuk melaksanakan sholat itu tidak ada pengaruh hukum. Ya, kita tahu semua ya, dalam pengajian-pengajian itu kan yang dikatakan melaksanakan adzan itu kan sahabat Bilal. Nabi tidak pernah adzan karena ya itu tadi dengan alasan yang mungkin sama, ada kesamaan dengan hadis ini. Fa idza kana hadza rahmatur rasul faqis alaihi rahmatar rabb. Ketika kamu tahu ini adalah rahmatnya Rasulullah, maka kiaskan sendiri. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam bentuk apa tadi? Yaitu merahasiakan Lailatul Qadar. Idza alimta Lailatul Qadri fa inna Lailatul Qadri fa in ata'ta fiha iktasabta thawaba alfa syahrin wa in asaita fiha iktasabta iqaba alfi syahrin wa taf'ul iqab aula min jalbis thawab. Jadi ketika kamu mengetahui Lailatul Qadar dan kamu taat atau melaksanakan ibadah pada malam tersebut, maka kamu akan melakukan sebuah kebaikan yang mana pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ketika kamu maksiat, maka kamu juga dihitung maksiat lebih parah atau lebih jelek dibandingkan 1000 bulan. Di sini ada sebuah kaidah yang hampir mirip dengan kaidah fikih, biasanya daf'ul iqab aula min jalbis thawab. Jadi kita menolak iqab, siksa itu lebih diutamakan daripada menarik pahala. Karena apa? Ya podo-podo milih memilih yang kita terhindar dari dosa. Ya, dibandingkan kita melaksanakan sawab. Ya tentunya hampir sama dengan kaidah fikih. Karena ta'ala yaqul inni faitu hadhil lailah hatta yajtahida al mukallafu fi talabiha fa yaktasibu thawabal ijtihad. Dan seakan-akan ini menurut Imam Fakhrul Razi lagi, seakan-akan Allah itu berfirman, ketika aku merahasiakan malam ini atau malam Lailatul Qadar sehingga mukallaf atau orang mukmin yang sudah diperti atau diperintahkan untuk beribadah ketika mencari Lailatul Qadar, maka dianggapnya pahalanya adalah sebuah pahala ijtihad. Ini sebuah kemuliaan bagi kita, ada sebuah bentuk ijtihad, yaitu apa? Mencari Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Fakhrul Razi. Yang keempat, innal abda idza lam yatayaqqan Lailatul Qadri fa innahu yajtahidu fi ta'ati fi jami'i layali Ramadan ala raja'i annahu rubbama kanat hadhil lailati ya Lailatul Qadar. Fayubahillahu ta'ala
bihi malaikatahu wa yaqulu kuntum taquluna fihim yufsiduna yasfikuna ad-dima fa hadza jaddu wajtihatu fil lailatil madnunah fa kaifa law ja'alnaha ma'lumatan lahu fa hina idzin yadharu sirra qouli ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang terakhir logika dari Imam Fakhrul Razi terkait tentang hal rahasia Lailatul Qadar, yaitu ketika hamba tidak yakin, dalam arti tidak mengetahui pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar, dan dia sungguh-sungguh dalam menggapai ketaatan di malam tersebut, di semua malam Ramadan maksudnya ya. Ala rojai annahu rubbama kana tadil lailah ya Lailatul Qadar, dengan sebuah harapan ketika dia melaksanakan di semua malam Ramadan dia akan menjumpai Lailatul Qadar, maka Allah akan apa? Akan membanggakan umat muslimin tadi atau orang yang melakukan ijtihad tadi kepada para malaikatnya. Kuntum taquluna fihim yufsiduna yasfikuna dima, kamu yang dulu mengatakan manusia-manusia itu yufsiduna yasfikuna dima, itu merusak di bumi, kerjaannya merusak dan mengalirkan darah. Fadza jadduhu, lihatlah ini kesungguh-sungguhan umatku atau manusia-manusia yang kamu prediksi tadi. Wajdiyadu, dan kesungguhannya fil lailah al-madnunah, dalam malam yang kapasitasnya masih disangka-sangka, jadi belum diyakini. Fa kaifa law ja'alnaha ma'lumah, maka kamu tidak bisa membayangkan jika saya nyatakan malam Lailatul Qadar itu sendiri, maka pasti akan lebih sungguh-sungguh. Fa inna idzin yadharu sirra qouli ta'ala, maka dari keterangan ini maka rahasia firman Allah dalam sebuah firman inni a'lamu ma la ta'lamun terurai atau kita bisa memahami bersama-sama. Itu sekedar logika atau sudut pandang dari Imam Fakhrul Razi, sebuah komentar atau sebuah pendapat yang beliau ungkapkan dalam catatan kaki yang ada di kitab ini. Selebihnya marilah kita bersama lebih menekuni pada malam-malam Ramadan ini dengan harapan tadi kita bisa menjumpai Lailatul Qadar, yang tentunya paginya juga kita laksanakan untuk ibadah. Karena tadi saya melewati sebuah takbir atau sebuah keterangan ya, beribadah pada paginya Ramadan itu sama halnya beribadah pada malam harinya, dalam arti ketika menjumpai Lailatul Qadar. Itu ada ibarat yang mengatakan seperti itu. Terus malah sedikit tambahan ya, ini terakhir ya, sedikit tambahan dari riwayat dari Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya lakukan ketika aku menjumpai Lailatul Qadar, atau ketika engkau Nabi menjumpai Lailatul Qadar. Dijawab oleh Nabi, perbanyaklah membaca ini, apa itu, doa, malah lupa, membaca doa diantaranya ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma sholli alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah dan dijawab perbanyaklah itu tadi. Terus ada sebuah keterangan ya, ini kewarid dari hadis juga, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah al halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali, maka seakan-akan orang tersebut menemui Lailatul Qadar. Jadi ini lebih baik kita amalkan pada setiap malam-malam Lailatul Qadar. Saya ulang sekali lagi, la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, dibaca 3 kali tiap malam. Lebih juga lebih baik, tapi di keterangan ini 3 kali, maka orang tersebut seakan-akan menjumpai Lailatul Qadar. Sekian dari saya, kurang lebihnya tentunya tidak hanya itu saja nggih, amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan atau kita gunakan untuk menggapai Lailatul Qadar. Masih banyak lagi amalan-amalan yang tentunya kuarit dari hadis, dari asharus sahabah, yang kita bisa pelajari sendiri di kitab-kitab atau dari mana saja. Yang penting sumbernya itu juga terpercaya insya Allah ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau keterangan yang mungkin kurang tepat, mohon diberi masukan, diberi nasihat ya. Kurang lebihnya terima kasih. Walakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.